Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Nini Nurmaningsi Widyastuti, dengan materi teks prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur merupakan teks yang berisi kegiatan tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Karakteristik teks prosedur berisi langkah kerja, bersifat informatif, menyajikan informasi yang bersifat objektif, menyajikan informasi secara terperinci atau detail, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, dan yang terakhir bersifat universal. Teks prosedur protokol. Tahapan teks prosedur protokol dapat diubah dan tidak harus berurutan, tetapi tetap memberikan hasil yang sama. Struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur harus memiliki tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup atau kesimpulan. Ingat ya, kita harus benar-benar paham mana itu teks prosedur, mana itu teks eksplanasi, dan mana itu teks observasi. Jangan sampai salah. Nah, sekarang kita masuk menganalisis kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Bagaimana dalam menganalisis kaidah kebahasaan tersebut? Dalam teks prosedur yang merupakan teks yang bertujuan menginformasikan langkah-langkah suatu pekerjaan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka informasi yang disampaikan haruslah menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Itu adalah kaidah kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, harus menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kata-kata teknis, menggunakan verba material, menggunakan kata bilangan atau numeralia, dan menggunakan konjungsi temporal. Sekarang masuk ke bagaimana menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis. Bagaimana caranya? Nah, sebelum membuat teks prosedur, sebaiknya kita melakukan pengamatan lebih dulu, melakukan penelitian, dan mempraktikkannya secara langsung apabila perlu. Dengan demikian, teks prosedur yang akan kita buat dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Baiklah, setelah menjadi sebuah teks prosedur, bagaimana kita harus menyajikan teks prosedur yang sudah kita buat tadi? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar presentasi kita menjadi lancar, yaitu menguasai materi yang sudah kita persiapkan agar presentasi berjalan dengan baik. Lalu menunjukkan rasa percaya diri. Berikutnya, berpenampilan rapi dan bersih. Lalu volume suara harus cukup terdengar. Intonasi harus bervariasi. Lalu menunjukkan mimik dan gestur yang sesuai. Dan yang terakhir, menjaga kontak mata dengan audiens. Nah, inilah bagaimana cara kita harus membuat teks prosedur dan bagaimana cara kita menyajikan sebuah teks prosedur yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri
pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.